Monggo. Nggih, baik. Bapak itu ya 38 ya. Nggih, nggih, nggih. Monggo silahkan. Iya, baik. Kewajiban memerintah keluarga dan anak-anak yang sudah tamyiz Lo nggak juga di-share? Mana eh itu oh layarnya? Hai. tak pikir. Em, terus yang itu belum tak jadikan. Buka di aplikasi sendiri Bu Susi, enak. Iya. Oh. Kiri saya kan selalu pakai aplikasi. Kalau nggak ada aplikasi saya ngambil apa namanya mushafnya. Heeh. Ini ya, udah ya. Aku dulu ya. Tamyiz itu artinya apa, Ustazah? Bisa membedakan antara yang baik dan yang benar dan yang salah. Oh, baik. Allah Ta'ala berfirman, dan perintahlah keluargamu dengan sembahyang dan bersabarlah atasnya. Paham segitu dulu, monggo. Paham tah? Iya, eh, perintahlah keluargamu ini mestinya kepada kepala keluarga ya. Betul kepada Bapak. Iya, dan Nih, dengan sembahyang untuk sholat dan bersabar atasnya. Ya, maksud bersabar atasnya itu apa? untuk melakukan sholat itu dan ketaatan yang lain harusnya ya. Untuk memerintah supaya keluarganya itu sholat, maka hendaklah bersabar ketika kita memberikan semangat, memberikan perintah, maksudnya mengajak untuk bersolat. Di sini kan kalimatnya wastobir. Di dalam teks Arabnya wastobir, bukan wasbir. Memang terjemahannya bahasa Indonesia itu kan bersabarlah. Tapi wasbir bersabarlah, wastobir diterjemahkan bersabarlah. Seharusnya ada tambahan terjemahannya ini. Di sini ada wastobir, artinya ketika dia melakukan perintah sholat kepada keluarga tersebut, maka diiringi dengan senang hati, diiringi dengan ketenangan, dan tidak ada keluh kesah, tidak ada bosen gitu. Itu Hmm. terjemahan dari istobaro. Kalau Oh, sabar biasa kan besok lusa capek gitu kan bisa ngomong, tapi tetap di sini itu penekanannya harus istiqror. Istiqror itu artinya terus menerus memerintahkan keluarga untuk sholat, diiringi dengan senang hati, nggak boleh marah-marah. Biduni kaswa di dalam apa kamusnya itu kata-katanya begitu. Terjemahan istobir itu perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dengan penuh ketumaninahan, dengan penuh ketenangan, dan terus-menerus kamu di dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. Itu dok. hmm. Iya. Oh, iya, 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 iya. Iya suka ngamuk toh kalau nggak diturut itu ya. Iya. Ini bersabar itu dengan cinta kasih ya maksudnya ya. Di Yo, sini betul, betul dengan cinta kasih. Ya. Iya, iya masih saya cinta, masih cinta mesti kadang-kadang yo mangkel nggak diturut itu. Uh, itu dalam rangka kita mendidik mungkin kan, bukan mangkel seperti kita mangkal kepada siapa gitu kan, tapi mangkal kepada anak itu diiringi dengan kasih sayang. Dan kepada keluarga itu pasti ada kasih sayang. Maka justru marahnya itu kita istilahnya kalau kebiasaan kita katakan manusiawinya, tapi tetap kita ini di dalam dibalik marahnya itu ada kasih sayang. Justru dengan adanya kita memerintah terus-menerus itu sayang. Kalau dia itu nanti disiksa oleh Allah, kalau dia itu jadi lalai di dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu kita terus-menerus di dalam memerintahkan. Ini terus-menerus di sini tidak terbatas. Jadi selama anak itu mungkin berkumpul dengan kita atau kita jauh, tapi sesekali ketika kita telepon mungkin atau ketika kita berada di keluarga anak kita, mungkin kita bisa loh
ini udah zuhur kok, kamu belum pada sholat. Ah, jadi itu mengingatkan. Gitu. Jadi ini wastobir itu terus menerus. Ustazah, yang saya enggak baca Qur'annya ya. Yang Ya, perintahkanlah itu bahasa Arabnya apa? Maksudnya itu perintah itu kan artinya bukan mengajak ya. Kalau mengajak itu kan masih ya nek kalau diturut monggo, ndak diturut ya wis gitu loh. Tapi kalau perintah itu kan harus gitu. iya, Maksudnya keluarganya itu diharuskan, kan begitu. ya betul. Pemahaman kata perintah. Itu di Arabnya memang begitu kah? Maksudnya Amaro, bahasa Arabnya. Amaro. amaro, amaro, amaro ya'muru, fa'ala yaf'ulu, wajannya amaro ya'muru. Ya, Oh ya, jadi perintah ya. ya wa'mur, if apa uf'ul, wa'mur. Jadi umur, umur, Hmm. Oh ya. perintah, Ya berarti perintah ya. Harus ya, keharusan ya. harusan untuk. Nah, di sini menunjukkannya kalimatnya pendek, tapi maknanya itu sangat luas sekali. Berarti seorang calon suami, dia harus memiliki bekal agama yang tinggi. Maka ketika dia memahami dan mempelajari agama yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya, insya Allah dia akan bisa memimpin untuk keluarganya menuju jalan Allah yang lurus. Dari sini aja kita apa namanya, insya Allah paham. Nah, kemudian untuk kita sebagai orang tua berarti mendidik anak kita laki-laki itu ya di dalam hadis, di dalam ayat yang lain atau di dalam hadis yang lain juga kan perintahkan dia dikala 7 tahun. Kalau dia tidak mau maka setelah 10 tahun dipukul gitu. Berarti di situ apa namanya, orang tua termasuk ibu pun dalam mendidik anak harus terus-menerus di dalam masalah sholat. Karena dengan adanya sholat itu adalah penyelamat bagi dia dunia dan akhirat. Karena di akhirat itu yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholat. Di dalam masalah yang berkaitan dengan ubudiyah adalah sholat, yang berkaitan dengan masalah hak adami adalah pembunuhan. Jelas dok ya? Iya. Ustazah, Ya, mau ini apa? Saya bukan ya jengkel kalau sudah sampai 5 sampai 7 kali bangunin anak sholat subuh enggak bangun-bangun ya saya marah. Tapi bukan marah, saya tinggal artinya saya ya sudah udah berkali-kali udah 7 kali sampai kemarin itu belum lama. Kapan tuh anak saya sampai saya lupa karena saya sudah bangunin sampai 5 kali lebih kali 5 kali terus akhirnya saya sholat sendiri, terus saya lupa lagi sampai dia hampir jam 6 lewat baru saya terus sadar loh, kamu itu tadi udah sholat belum? Ternyata belum, baru dia bangun sholat. Nah gitu ya. Jadi memang berat untuk mendidik walaupun sudah dari kecil sudah di ini ya kita ajarkan, kita perintahkan, kita ini ternyata sampai sudah dewasa seperti ini pun masih sulit. Kadang-kadang anak-anak itu tidak di rumah, apalagi waktu kemarin kuliah kan tidak di rumah ya. Nah itu dulu awal-awalnya saya bangunkan telepon, tapi setelah itu sudah saya ndak ini lagi. Kalau udah jauh tidak di depan mata saya sudah membiarkan. Nah pertanyaan saya sebenarnya kewajiban itu sebatas mana dan sampai kapan? Karena anak-anak sekarang sudah selesai semua kuliahnya, sudah ini apa sudah tidak sekolah lagi, maksudnya sudah bekerja lah atau kalau mau dibilang masih ya walaupun masih internship ya sudah tidak sekolah gitu loh. ya. Kalau masalah batasan, tidak ada batasan, karena di dalam Al-Quran pun ditekankan, hatta yatiyakal yakin, sehingga datang kepada kamu kematian. Jadi kita sampai maksudnya selama kita masih hidup dan kita bertemu dengan dia, walaupun jauh dan dekat, tetap itu nasihat disampaikan masalah sholat. Kemudian mungkin bisa diselipkan ketika dokter memerintah membangunkan, ada nasihat-nasihat untuk dia. Kamu nggak takut tak sama Allah? Ini mama sudah bangunin kamu berulang-ulang kali.
Coba kamu kalau ada usaha, insya Allah mungkin kamu bisa apa namanya, bisa cepat untuk bangun walaupun tanpa dibangunkan. Nah, kamu nggak takut sama Allah, ditekankannya ketakut. Kamu nggak takut sama Allah, tah? Ya mama bisa bantunya selama hidup ini. Seandainya udah di akhirat nanti, ya catatan kamu sendiri, catatan mama sendiri. Walaupun kamu umpamanya berdekatan, berdiri di hadapan Allah, ya mama tidak bisa menolong kamu. Kamu pun tidak bisa menolong mama. Jadi kalau kamu banyak melalaikan sholat, apalagi kamu meninggalkan sholat, terus apa yang akan kamu pertanggungjawaban hidupmu ini di hadapan Allah? Jadi penekanannya ke situ. Kemudian kalaupun apa kita pun marah pun ya ditekankan gitu. Kamu itu nggak takut sama Allah tah? Bagaimana kalau Allah apa namanya mama apa udah ngasih tahu kamu tidak nurut terus, nanti kalau Allah menguji kamu gitu, mama sudah tidak bisa di dunia pun untuk membantu kamu. Ya itu agak-agak agak apa marah-marah dikit seperti itu, tapi ditekankan ke Allah ke Allah ke Allah. Gimana dok? Dinasihatin seperti itu. Iya, Ya itu saya sih bilang sudah akhirnya saya juga kemarin karena ini itu perintah itu bukan perintahnya mama loh. Mama itu juga capek loh sebenarnya mau ngasih tahu. Seandainya itu bukan kewajiban mama sebagai orang tua, bukan kewajiban kamu sebagai seorang Islam, ya mama juga nggak nyuruh. Sekarang mama nanya aja deh, kamu itu kalau mama bangunin mau apa enggak? Kamu marah apa enggak? Kamu suka apa enggak kalau mama bangunin? Kalau enggak ya udah wis mama udah enggak usah bangunin kan kamu sudah tahu kan perintahnya sudah gede juga udah dewasa. Terus ya aku kan nggak bisa kalau mama nggak bangunin ya sebenarnya dia juga sadar. Eh, Iya, sama itu betul. dialami oleh semua bunda-bunda mungkin dok. Jadi kalau saya itu ngambil air dok, bangun satu kali digoyangkan enggak, iya saya ngambil air, air itu dipercikan, percikan ke mukanya langsung, kayak gitu langsung. Dia kan aneh, Umi kok aku ini bla 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 bla. Udah gitu malah saya lagi, protel, ayo kamu mau apa? Daripada kamu dibakar, saya sampai gitu. Kalau daripada kamu dibakar oleh Allah nanti lebih baik sekarang kamu cipratin air. Betul itu kurang-kurang. Masalahnya apa? Pemicunya untuk dia tidak bangun itu yaitu ya HP-nya, nontonnya terlalu malam, belum bisa apa membagi waktu. Iya. Jadi dari awal-awal kok kamu masih HP-an? Enggak kok ini aku apa ada tugas, ada nyelesain kuliah ya kalau seperti itu. Tapi tetap kamu loh apa jaga kondisi besok loh sholat subuh loh ya. Iya, Masa saya segitu dok ya insya Allah sama-sama. Iya. iya. Ya. Ustazah, saya mungkin agak-agak apa ya, curhat sedikit ya. Memang anak laki-laki itu kan lebih dekat ke mama, ke ibu. Kadang-kadang itu mereka itu anak-anak kita laki-laki itu menggoda. Jadi kalau ada perhatian dari mamanya itu seneng. Jadi dibangunkan itu nggoda. Maksudnya nunggu mamanya membangunkan gitu ya. Atau dia minta perhatian. Nah, tapi biasanya kalau sudah punya istri atau pacar ya, ada itu tanggung jawab karena dia adalah nantinya adalah sebagai pemimpin kan begitu. Biasanya begitu. Ya semoga Hmm, gitu dan kita tekankan gak takut sama Allah tah iya, kok kamu iya, terus kan ini udah malam catatan kamu maksiat kok itu di apapun juga saya suka penekan gitu ya ya itu dok pokoknya selain pembicaraan kamu zikir kepada Allah dan sholawat kepada Rasul kamu main apa-apa itu termasuk maksiat ya apapun juga menyia-nyiakan waktu jadi ya itu terus gitu dok lebih menggigit ya ya Iya. yang kedua kita punya doa dok kita sebagai orang tua tetap nggak boleh lepas untuk berdoa kepada Allah ya. Robi habli minas solihinnya kemudian Ya. Robbananya semuanya itu Insya Allah. alil mutaqina imamah itu terus jadi masalah mukimah sholah wa min zuriyati pun itu terus gitu insya Allah ya ya kita jihad itu namanya insya Allah semoga anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan mereka husnul khotimah Amin. oh, Amin. monggo Ustazah,
Ya, monggo dok. Tadi yang saya tanyakan perintah itu nyambung lagi ya. Gini, kan kita diwajibkan untuk melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Ya, Nah, perintah di sini itu termasuk ya perintah sholat dan lain-lain ya. Cuman perintah untuk memerintah keluarga. Nah, kalau kita tidak memerintah keluarga untuk ini, kita kena ini ya, kena dosa ya. di sini wa'mur penekanannya kepada suami. Kalau suami membiarkan si istrinya itu tidak sholat dan anaknya tidak sholat, itu kena. Yang kena adalah penekanannya dalam hal ini adalah suami, dok. Ya. Adapun kita ter apa tergarisnya dengan watawasobil haqi itu. Nah, kita ini kan sebagai kepala rumah tangga juga untuk bidang ya kulukum roin wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi kan gitu. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban dalam hal memimpin. Kita pun sebagai pemimpin, jadi kita pun kita melihat kan alhamdulillah kalau suami yang mendidik anak kita ini sholat itu kan ketika diperintah sholat ya tentu cara bacaannya harus diajarkan, kemudian cara gerakannya pun harus diajarkan. Jangan tiba-tiba dia ayo sholat, ya anak itu kan bingung sholatnya bagaimana, caranya bagaimana, doanya apa. Maka di situ seorang suami harus betul-betul mendudukan istri dan anaknya. Ya, kemudian diajarin di dalam masalah si suami yang paham tentang agama pasti melihat cara istri sholat itu bagaimana. Kok seperti itu, kamu kurang di ininya, kurang di itunya gitu. Tapi kan mohon maaf mungkin laki-laki sekarang ini ya karena mereka itu banyak yang tidak paham tentang agama, jadi yang penting adalah sholat. Nah, tentu ketika disuruh sholat, sarana untuk sahnya sholat nanti kan dalam berwudu juga. Harus diajarkan masalah wudu, batasannya bagaimana. Oh ini luas dong. Lalu kalau menjalankannya separuh, memerintahnya iya, tapi bersabarnya tidak. Berarti tidak sesuai dengan dalil ini dong. Kena juga ya. Nah juga ya sabar sabarnya gini ketika si anak itu nurut ya alhamdulillah atas izin Allah dan kita pun berdoa dan memang kita berusaha untuk supaya dia nurut tapi ketika dia itu betul-betul umpamanya tidak nurut kita mohon kepada Allah tetap doa disampaikan kepada dia dan ya itu kita harus sabar betul. Kok anak ini mohon maaf baru juga kemarin ada bunda yang datang ke rumah yaitu masalah sholat. Padahal dia dari mana ya dari pondok, ya dari sekolah Islam juga di sini, masya Allah. Dulu masih mau sholat, begitu sekarang kuliah itu sholatnya ditinggal semuanya Ustazah itu bagaimana? Ujian buat jenengan kata saya teh. Tapi tetap penekannya ya saya sampaikan sebagaimana yang saya terangkan tadi. Gitu. Jadi kamu itu kan apa namanya? Ini perempuan malah perempuan. Kamu nanti sebagai ibu rumah tangga, kemudian kamu, kalau kamu sekarang ini berusaha untuk sholat, terutama sholat, insya Allah mungkin anakmu juga nanti akan niru seperti kamu. Tapi kalau kamu umpamanya tidak sholat, berarti kamu nanti kepada anakmu tidak akan nyuruh sholat juga. Itu bagaimana tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Ya, komunikasilah beliau datang seperti itu. Panjang, lebar gitu. Banyak ya, tapi jenengan nggak jangan sampai dia itu dilukai gitu. Kita kan di dalam mendidik anak juga kan itu sebagai amanah. Tetap kita sampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan dan kita sudah memberitahu dalam segala yang berkaitan dengan masalah salat, insya Allah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Iya dok, banyak seperti itu dok. Pemicunya ya itu ya temennya ya ya lain-lain sebagainya, masya Allah ya dan tidak mengajinya gitu. Saya tanya mengaji enggak kata saya teh. Dia punya tenger dalam mengaji atau enggak katanya itu kendalanya itu anak-anak sekarang itu tidak ada penekanan mungkin dari orang tua ataupun lingkungan kalau sudah bisa baca Quran hanya bisa saja. Jangan sampai berhenti di situ. Kita harus betul-betul mendidik anak itu ya dia supaya paham apa yang dibaca itu.
Ya, kurang-kurangnya itu berat karena lingkungan banyak pemicu. Baik. Ada hanya doa insya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah gitu aja kita ya. Tapi tetap disampaikan. Monggo lanjut dok kalau sudah tidak ada pertanyaan. Iya. Ini tak baca lagi ya, yang ini baru nanti hadisnya yang lainnya ya. Ya. Allah Ta'ala berfirman pula, hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Bahan bakarnya adalah para manusia dan batu. Yaitu ya, tadi yang Ustazah sampaikan ya, daripada kamu dibakar, mending tak Iya, kasih air sekarang. ya, ya bertengkar di situ sama anak sesekali gitu kan. Ya, coba nanti bagaimana dia itu apa reaksinya setelah itu gitu. Ya, ya kalau dibiarkan bangun, keenakan seperti dinina bobokan aja. Kita jengkel. Di sini wahai orang-orang yang beriman, dipanggilnya juga yang beriman. Angkusakum ahlikum naro juga, gitu kan. Peliharalah kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti di sini bukan hanya sholat saja kita diperintah oleh Allah untuk mendidik keluarga, tapi di dalam berbagai aspek. Artinya disuruh takwa. Kita akan bisa takwa kalau kita istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, karena itu adalah merupakan sumber ilmu yang betul-betul diturunkan oleh Allah untuk pedoman hidup kita. Tapi banyak yang jauh dari Al-Quran untuk penekanannya ke tadabbur. Tapi kalau untuk bacanya insya Allah semua orang Islam pun baca, mungkin kalau khatam itu sudah beberapa kali khatam, tapi begitu giliran terjemahannya ya tidak paham. Baik, Baca, misalnya baca terjemahannya, tapi kalau tidak melalui bimbingan, apa sih maksudnya gitu. Sudah tidak paham. Ya Allah, memang berat. Monggo, lanjut. ya. Ini yang bagian anu baca mengarahkan, yang baca siapa? Ini ada Susi? Ada Mbak Pidin siapa? lebih safar. Oh, Sinta, ini apa? Ya. Sinta aja. Dokter Sinta bisa ini. Aku Ya. mulutku ini loh, gak enak. Apa? Setiawan. Sariawan bisa. Hmm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil sebiji buah kurma dari kurma hasil sedekah, lalu dimasukkannya ke mulutnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kah, kah, jijik, jijik, lemparkan itu. Adakah engkau tidak tahu bahwasanya kita golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu tidak halal makan benda sedekah." Muttafaq alaih. Lanjut, apa sudah situ? Lanjut. Oh, saya menghilang. Segitu aja dulu, dok. Oh, Ada. baik. Oke. Suaranya Ustazah kok Ya. enggak ada? Bagaimana sekarang? Sudah ada? Ya, Ya, kok barusan menghilang. Mungkin wifi-nya mati. Sebentar. Ini paham, dokter? ya. Jadi keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima sedekah, ya gitu kan? Tidak Tidak. boleh memakan sedekah dan Tidak. tidak menerima. Tentunya penekanannya haram sedekah barang zakat, barang sedekah untuk Rasulullah. Makanya di sini menunjukkan kalau Rasulullah itu dibersihkan oleh Allah dan beliau ini termasuk maksum, dilindungi oleh Allah. Karena di keterangan lain bahwa sedekah itu adalah merupakan kotoran dari manusia, artinya kan untuk pembersih dari dosa-dosa. Kemudian untuk membersihkan harta juga. Maka dari itu Rasulullah disucikan dari hal tersebut. Makanya diharamkan zakat kepada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah tidak boleh memakan harta zakat dan keluarga Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya bahwa supaya menunjukkan kepada orang-orang jahiliyah bahwa ketika ada orang-orang yang zakat itu otomatis Rasulullah tidak akan dicurigai untuk mengambil harta zakat gitu.
salah guna, tidak seperti itu. Tapi justru dikasih tahu bahwa Rasulullah itu haram karena yaitu Allah yang memerintahkan seperti itu dan Rasulullah hanya mengelola saja gitu. Gitu, Dok. Makanya cucunya Hasan itu mengambil kurma dari zakat, makanya dikeluarkan dan dilemparkan oleh Rasul. Ya, Luar sudah jelas. biasa suci Rasulullah ya, sampai mengelola zakat tapi tidak boleh menerima, tetapi amil malah boleh menerima. Iya. Begitu nggih? Ya. Luar biasa. Walaupun amil Rasulullah, tetap untuk Rasulullah itu haram ya. Jadi Rasulullah itu mengelola, mengarahkan, dan menerima. Jadi orang-orang jahiliyah yang nggak akan curiga, yang mereka sudah membenci Rasulullah, oh itu Muhammad kayaknya dari ini, nggak bisa dia seperti itu. Dijaga oleh Allah. Makanya Rasulullah itu orang yang paling takwa dan segala lahir batinnya itu barokah. Sampai lidahnya Rasulullah pun membawa barokah dan diberkahi oleh Allah dan bisa menyembuhkan kepada orang yang sakit ketika beliau itu meludahi penyakit tersebut. Itu terjadi kan kepada Ali bin Abu Thalib, ya mantunya itu sakit mata, dipanggil Rasulullah kan dalam keadaan sakit mata. Maka tetap didatangkan, akhirnya diludahi Rasulullah matanya, akhirnya pada saat itu juga langsung sembuh. Ya itu. Bahkan keringat Rasulullah SAW itu dikumpulkan, diwadahin, dimasukin botol dan wanginya itu ya melebihi wangi kasturi. Seperti itulah Rasul. Ustazah, Ya. keturunannya Rasulullah itu kan dari anak perempuan ya. Iya. Itukah apakah dilarang makan dari yang sedekah itu sampai sekarang? Sampai sekarang kalau memang itu masih ada. Sampai sekarang. Masih ada. Tapi walau a'lam ya, sekarang ini kan suka banyak orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, tapi kelakuannya tidak seperti Rasulullah. Ada kalanya begitu. Mohon maaf. Iya, iya, iya. Dan mohon maaf itu dijadikan khawatir, dijadikan alat, padahal Rasulullah itu tidak mau dikultuskan. Bahkan Rasulullah itu tidak mau minta-minta. Tapi orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu menyuruh orang ABCD, meminta kepada orang-orang, dan perilakunya jauh dari akhlak Rasulullah. Wallahu a'lam, Dok. Itu aja yang saya tahu. Sebentar Ustazah. Kalau zakat saya paham ya. Tunggu, tidak halal makan sesuatu yang dari hasil sedekah. Orang kalau ngasih seseorang itu lah sedekah. Saya iya toh. Saya mengasihi seseorang itu kan sedekah. Lah apa Rasulullah ini maksudnya di luar zakat ya. Di luar zakat itu kalau misalnya ada orang ngasih Rasulullah sesuatu makanan kayak atau apa itu tidak boleh. Kalau itu sebagai hadiah Rasulullah memakannya, tapi kalau itu sebagai sedekah, jadi maksudnya zakat yang wajib dan zakat sunat Rasulullah tidak menerimanya. Makanya sedekah sebagai zakat ya. Zakat itu kan kalau bahasa kita kan suka yang wajib-wajib itu kan. Nah, zakat mal, kemudian zakat Idul Fitri kan, seperti itu. Tapi kalau umpamanya sedekah biasa kan, ini untuk sedekah. Ada orang yang sedekah, Rasulullah tidak menerima sebagai sedekah. Jadi dia masukkan aja ke mal. Tapi ketika ada orang yang datang, ya Rasulullah ini aku membuatkan sesuatu hadiah untuk jenengan. Itu langsung Rasulullah makan. Hadiah. Biasa gitu. Padahal pemahaman kita hadiah itu ya sama dengan sedekah kita kan? Iya, kalau sekarang ini pahaminya seperti itu. Ya sedekah kita gitu kan. Tapi ya beda kalimat di dalam bahasa Arab ya. Ya, karena kita sudah kebiasaan sedekah gitu kan. Dan kita ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Penekannya di dalam masalah zakat dan sedekah yang dikeluarkan orang itu niatnya sedekah gitu.
tetap Rasulullah tidak itu, kecuali dihadiahkan secara hibah gitu kan. Kalau orang yang menghibahkan kepada Rasulullah, Rasulullah memakannya. Kalimat Bahasa Arabnya apa, Ustazah? apa? Kalau Hibah. hadiah itu hibah. Iya, hadiah itu hibah. Oh, terus kalau yang sodakoh, ya sodakoh. Sedekah. Ya, makanya sedekah itu ada yang Oh, tidak wajib, tetap Rasulullah tidak diharam dalam hal itu. oh, kalau punya sodakoh, enggak mau. Tapi kalau hibah, enggak Hibah boleh ya, enggak mau. Enggak boleh. Kalau hibah, boleh. Oh, gitu. langsung Ya, ya. Rasulullah. Makanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini adalah sebagai sedekah. Maka Rasulullah dimasukkan ke Baitul Mal. Si orang itu kan orang Yahudi datang kepada Rasulullah jauh-jauh gitu. Apa betul gitu kan Rasulullah Muhammad itu tidak mau makan sedekah, katanya mau makan. Ya Muhammad, ya Rasulullah ini adalah sedekah. Maka langsung Rasulullah memasukkannya ke Baitul Mal. Begitu datang hari keduanya lagi, ya Rasulullah ini adalah hadiah untuk Anda. Langsung Rasulullah pada saat itu makan. Itu dong. Hmm, oke. Apa namanya, ya sangat samar sekali seandainya ada orang-orang sekarang ini yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Berarti dia tidak boleh memakan ya harta sedekah dan zakat sampai sekarang pun. Tapi walau alam apa yang terjadi kepada mereka. Dan sudah sekian ribu tahun kebermunculan gitu kan, untuk mengaku seperti itu. Dan akhlaknya jauh dengan Rasulullah. Tapi masyarakat yang awam, ya pengikutnya banyak, malah mohon maaf bekasnya dia, diciumnya dia, ya Allah. Ambil barokah. Allahu alam. Hmm, Paham. Lanjut dong. baik. Siapa? Silakan. Ada yang lainnya enggak? Aku Dokter mau. Trana. Ya, Hah? aku. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jalan. Monggo. Nomor berapa ini? 301 ya? Sorry baru masuk. 300 saya. Ya, Oh ya ya ya. Bismillah. Dari Abu Hafs, yaitu Umar radhiyallahu bin Abu Salama, yakni Abdullah bin Abdul bin Asad. ya, Abdul Asad. Ia adalah anak tiri Rasulullah SAW. Katanya, saya pernah berada di pangkuan Rasulullah SAW dan tanganku ketika makan berputar di seluruh penjuru piring. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Hai anak, bacalah Bismillahi ta'ala sebelum makan, dan makanlah dengan tangan kananmu. Pula makanlah dari makanan yang ada di dekatmu saja. Maka senantiasa demikian itulah cara makanku sesudah itu." Muttafaq alaih. Ya, jadi kalau lagi makan harus baca doa atau bismillah. Kemudian jangan menjangkau makanan yang jauh-jauh. Kalau bisa yang sekitarnya saja. Itu tak Us? Ya, betul, betul dok. Jadi ini didikan Rasulullah SAW. Ini kan Gulam itu beliau masih kecil, cuman diceritakan setelah beliau dewasa, Abu Hafs ini. Beliau ini anak tirinya Rasulullah. Maka sampai terngiang gitu di dalam jiwanya dan dia itu menurut, akhirnya sampai sekarang pun ya beliau melakukan seperti apa yang dididik oleh Rasulullah waktu kecil. Nah, ini termasuk jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita mendidik ke anak-anak kita ini untuk bertakwa dalam masalah pun seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau gini, sekarang kalau di meja makanannya banyak, kita pengen yang itu, gitu. Yang deket ternyata deket misalnya ikan, terus di jauh kok ada cumi-cumi, aku kepengen, gitu gimana ya caranya ya Boleh, silahkan diambil gitu kan. Mohon maaf, biasanya kan umpama kalau di prasmanan itu kan kita muter gitu. Kalau meja modern itu kan ada apa bisa diputer mejanya kan.
Jadi Oh. kan ke kita gitu kan. Mm-mm. Makanya sejauh-jauhnya juga kan meja makan nggak akan jauh sekian meter. Paling kita apalagi kita makan di keluarga gitu kan. Berarti kita ngambil sendiri seperti itu, nggak apa-apa. Tapi Nggak kalau apa-apa ya. umpamanya di apa undangan gitu, tapi undangan kan istilahnya prasmanan gitu kan. Jadi Iya, kalau semuanya gitu. Dan kita walaupun tidak ngambil sendiri ada pelayannya yang memasukin ke piring kita. mm-mm. Itu Iya. ya. Semua itu tercicip sudah. Insya Allah. Sekarang Iya. Kalau zaman dulu mungkin di daerah Arab juga sekarang kan pakai ini ya, kayak nampan besar gitu, ya sudah yang di depan itu aja kan semua jadi satu di situ, bisa makan bersama. di Gitu. zaman Rasulullah itu makan itu kan ya seperti jenengan katakan tadi nampan besar gitu kan. Jadi ini kan orang-orangnya kan udah jejer di tempatnya masing-masing. Iya, Maka melingkar gitu. ketika seseorang mau ngambil yang jauh itu kan nyenggol orang atau ya adat Arab seperti itu. Makanya suka ditiru juga kan oleh kita ya, terutama di Jawa Barat Sekarang. itu namanya dok. Botram itu di Jawa Barat itu pakainya pakai daun pisang. Jadi daun pisang isi enggak daun pisang aja dua lapis gitu sampai itu. Jadi nasinya itu seret, sayurnya juga dia diputerkan semuanya. Ya itu Ya. Ya terus Monggo Bu Susi lanjut. dilanjutin ta? Aku enggak bisa baca yang Iya. datang siapa. 301. Ada Bu Afrina, ada Bu Indri, ada Bu Ya, Anita. bisa saya. Ya. Monggo. Siapa? Bu Rina. Saya Bu Afrina. Ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Salam. 301 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua orang dari engkau sekalian itu adalah pengembala dan semuanya saja akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang imam pemimpin adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang istri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang pelayan juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Maka semua orang dari engkau sekalian itu adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Muttafaq alaih. Hadis ini dengan jelas. Lanjut, apa sudah, Ustaz? Datangkan dulu Bu Rina. Kenapa, Ustaz? Komentari dulu. Paham? Ya, jadi ini intinya setiap manusia itu adalah akan pengembala atau pemimpin dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dipimpinnya atau dilakukannya gitu, Ustaz. Iya. Kalau istilah kita mungkin kan ini dari RI 1 dia sebagai pemimpin bagaimana ketika mengelola rakyatnya, ketika memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. So ABCD yang ada mereka itu tetap di hadapan Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Apakah ketika dia menjadi pemimpin kita ini sejahtera enggak? Atau kita ini dilukai enggak, dizolimi enggak, nah gitu. Maka itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka beratlah seorang pemimpin di dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Allah nanti ketika dia sudah diwafatkan. Maka dari itu di dalam hadis Muslim di dalam bab kepemerintahan, walaupun pemimpin itu zolim, tetap rakyat itu kita itu sebagai yang dipimpin itu harus mentaatinya selama perintahnya itu tidak
menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, sampai seperti itu gitu. Jadi tidak perlu kita berontak gitu kepada mereka. Masalahnya apa? Mereka akan diminta jawaban nanti di hadapan Allah gitu. Sampai ke RT. Kemudian ya kita sebagai keluarga pun demikian. Seorang laki-laki menjadi pemimpin untuk di rumah tangganya karena dia sebagai kepala rumah tangga. Kita sebagai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga akan diminta. Kemudian sampai seorang pembantu, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah-amanah yang ada di rumahnya itu. Atau seorang budak, kalau dulu kan ada hamba sahaya, dia akan diminta pertanggungjawaban bagaimana dia terhadap juragannya. Sampai semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah mengenai apa yang dilakukannya. Nah, seandainya mereka memahami ini ya dengan, kalau bahasa kita dengan seksama, dengan paham yang betul-betul paham, mereka akan takut ketika dia diwafatkan oleh Allah itu akan takut. Tapi kelihatannya walau alam yakin punya keyakinan enggak dia masalah kematian gitu, walau alam. Kok sepertinya mereka itu tidak takut sama Allah gitu. Dalam hal mengelola apapun kok istilahnya seenaknya. Mohon maaf. Iya. Ya, dan itu bukan rahasia lagi. Insya Allah semuanya paham. Saya ngomongnya seperti ini aja. Belum. Ya, nggak ada. Tapi insya Allah. Bagaimana? Udah jelas ya, Bu? Iya, Nah, dan dokter dia bagaimana, Dok? Iya, paham Ustazah. Udah paham. Jadi kita ini akan diminta pertanggungjawaban sebagai Mohon ibu rumah. izin, mau tanya Ustazah, Monggo. kalau rumah tangga itu kan pemimpinnya itu kan suami ya Ustazah ya. Lah, kalau perempuan itu yang bertanggung jawabnya di mananya? Anak-anak itu tanggung jawabnya siapa ya? Tanggung jawab berdua kalau sudah ada di pangkuan kita. Penekanannya kan tadi ku angkusakum. Penekanannya kepada kepala rumah tangga dulu. Maksudnya kepada si suami. Suami itu yang memimpin kepada istrinya, kepada anaknya. Penekanannya dia harus bisa menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya memerintahkan bertakwa kepada anak dan istrinya. Nah, kita sebagai pemimpin ibu rumah tangga, mungkin ketika si suami keluar, ketika si suami mencari nafkah, apa yang kita lakukan di rumah tangga itu. Maka si anak-anak itu kan menjadi tanggung jawab kita ketika ayahnya itu keluar. Nah, sikap kita itu bagaimana terhadap anak-anak kita. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi, ayah anak, ya di dalam masalah mengelola harta suami juga, dan kemudian di dalam masalah membentengi diri kita juga. Makanya seandainya ada perempuan, seorang ibu rumah tangga, tanpa izin suami, dia itu yang nge-mall, ya kemana aja gitu. Tanpa ada izin suami, ya itu dosa. Dan apa yang dia lakukan, walaupun suami mengizinkan, selama itu tidak diajarkan, maksudnya menyalahi aturan Allah dan Rasulnya di dalam pergaulan pun, itu bahaya. Ya, memang Jadi kalau misalnya anak-anak itu berdosa, maksudnya ada melanggar gitu ya, itu ayah ibunya juga ikut dosa ya Ustazah ya. Kalau ayah ibunya membiarkan. Tapi kalau dia melakukan maksiat, melakukan dosa, ayahnya tahu, ya ayahnya langsung kan mengasih tahu. ma'ruf. Ayahnya nggak tahu, tapi sekarang ada di bawah pengawasan ibu kita. Maka ketika dia melakukan sesuatu maksiat, maka kita langsung gitu kan menyampaikan gitu. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau kita membiarkan seperti ini, biarin karena itu kan kewajiban ayahnya. Oh, nggak boleh kita melakukan itu. Justru itu kita yang akan ditanya. Jadi kita bersama, insya Allah. Allahu alam, begitu Dokter Nita. Paham ya? Satu lagi saya pernah dengar kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah itu bilang amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajibannya itu 1 kali, setelah itu gugur gitu loh Ustazah. Kalau nggak salah lama, maksudnya misalnya nih ya ada ponakan atau siapalah keluarga yang
dibangunin sholat subuh susah gitu ya. Nah, kan kadang-kadang kan kita sampai bangunin sampai 5 kali susah gitu loh. Ya udah katanya, maksudnya kewajiban kita tuh bangunin tuh cukup 1 kali. Setelah itu ya kok dia susah, angel ya sudah gitu loh. Gugur ya. Masa kita mau bangunin tuh terus-terusan gitu loh. Gimana ya? Tadi dokter Eh, Niko, dari awal ya, saya bertiga, hmm, dokter Dia sama oh, saya sudah membahas tentang itu. Kalimat oh ya. kalimatnya itu wastobir gitu. Kalimatnya ada wastobir. Jadi wastobir itu kita sebagai ibu atau sebagai ayah ketika mendidik anak untuk sholat itu harus terus menerus. Dia memerintahkan sholat tersebut supaya jangan diiringi dengan marah, dengan kesal, tapi kita harus enjoy gitu. Nah, dan terus menerus sampai kapan dia mau bangunnya. Pamannya ini udah 5:30 masih nggak mau bangun, bangunkan lagi oleh kita. Ya udah, Hmm. seperti itu adanya ujian dari Allah. Di ayat lain kan diterangkan bahwa harta dan anak-anakmu adalah sebagai ujian gitu kan. Ya jadi enggak Hmm. cukup 1 kali, harus wastobir itu artinya mananya istiqror, artinya berulang-ulang. Ya, itu kan kalau anak ya Ustazah ya. Kalau tamu misalnya Ustazah. Atau kita lagi temen atau siapalah maksudnya yang sudah dewasa sama-sama itu. Kalau anak sih kita masih bisa lah sambil ngomel-ngomel sambil, Ya, sambil narik selimut sambil ini masih bisa. Kalau ya. kalau ya. Kalau ke teman ataupun kepada tamu, kita yaitu lihat mafsadatna dan maslahatnya. Mungkin Hmm. kalau umpamanya kita sudah menyampaikan, tapi tamu itu mengiyakan, ya, tapi ternyata dia tidak melakukan sholat. Nah, mungkin kita bisa amar ma'rufnya di sini untuk kita. Kelihatannya tadi saya sudah mengingatkan sholat, tapi Anda kok nggak sholat, gitu kan? Nah, itu tamunya tamu yang dekat dengan kita, mungkin saudara kita. Iya, saya belum dapat hidayah gini-gini. Nah, baru di situ kita mendakwahkan gitu. Barangkali dengan adanya dakwah kita, penekanannya nggak takut lah sama Allah. Penekannya ketakut dulu, nggak takut lah sama Allah. Sedangkan sholat itu adalah sesuatu perintah yang betul-betul itu adalah merupakan jalan penyelamat untuk dunia dan akhirat kamu gitu. Nanti kalau kamu nggak sholat dan itu apalagi kalau dakwah panjangnya ya bahwa sholat itu kan merupakan tiangnya agama. Nah dari tiangnya itu kalau tidak punya tiang kamu akan bagaimana gitu. Jadi istilahnya amalan-amalan yang lain itu seolah-olah tidak nempel dari tiang tersebut. Ya, ya panjang lebar gitu untuk mendakwakannya. Hmm. Itu kita. Gini loh Ustazah, gini kan kayak saya contohnya di rumah sakit lah ya. Kan perawat-perawat itu ada yang sholat ada yang enggak. Banyak yang enggak juga. Nah, kita itu kan ya ewo pekewo ya. Mau ngomong tuh ya ya sudah lah. Mungkin maksudnya kita tuh ya nggak kepingin konflik, nggak kepingin dibenci orang juga. Terus ya capek juga gitu kan. Ya pernah sekali. Paling cuman ngomong, kamu sholat dulu, aku tak ya sholat ya gitu. Misalnya gitu aja selesai. Urusan ya selesai gitu loh. Kan di situ kan kita sudah gugur ya, ma'ruf nahi mungkar kita. Sudah gugur itu maksud gugur itu gini, nanti di hadapan Allah kita tidak akan diminta pertanggungjawab, Pertanggungjawaban. itu sudah menyampaikan gitu. Jadi menyampaikan Oh. dia aja seperti itu kita memang sudah gugur. Jadi itu merupakan saksi bagi kita di akhirat. Kok Hmm. kamu punya teman tidak dikasih tahu sholat? Oh sudah ya Allah, saya sudah kasih tahu sholat. Bahkan saya sebagai teman dekat dengan dia, saya mencontohkan. Umpamanya dia, ayo sholat dulu. Kalau umpamanya sudah dia tidak menggubris, kan saya melaksanakan sholat. Kan dia melihat aku sholat. Ya, itu nanti Ya. akan berbicara dengan sendirinya itu otomatis nanti. Oh. Ya, Iya, itu iya. itu. Ya. Baik, baik. Baik, Ustazah. Tapi kalau kita membiarkan, nanti kita ditegur oleh Allah. Kamu sholat tapi orang lain kamu biarkan. Nah itu bagaimana jawaban kita? Ya, Waduh. tapi tetap hanya amar ma'ruf nahi munkar harus itu. Hmm. Iya, iya, iya. Baik, baik, Ustazah. Untuk Jazakillah. Bu Susi, dokter dia bagaimana? Ya, ya. Ya, memang ada kondisi situasional ya, Ustazah. Ya. Lanjut ya. Lanjut.
Oh, dokter dia kemana ini? Screen-nya kok nggak ada. Oh, iya dokter dia kok keluar ya? Nggak ada. Mungkin sinyalnya mungkin. Iya. Nanti biasanya masuk lagi gitu tuh. Biasanya bisa masuk Iya. lagi. Ini mengandalkan screen-nya dokter dia ini. Oh iya, screen-nya beliau ya. Hmm. Iya. Kirim ke Oke. saya punya nomornya Bu Susi ya Pak ya. Sebentar Bu Susi. Saya kirim Iya. ke nomor dengan. Iya. Oke. Sudah lama nggak chatting sama Bu Susi. Nah, monggo silahkan Bu Susi. Bentar. Silahkan. Bisa dikirim. Kirim Iya, grup iya. aja. Apa ini gimana? Dibaca di sini ya, di Bisa eh, bisa di share screen. iya, bisa tah. Ya, bisa. Semua Sebentar. ya. Ini, apa ini? Besarin apa? Ya monggo silahkan. Nomor 303 kan? Iya, 302. 303. Oh, ini. Siapa ini? Apakah Mbak Indri, Bu Indri, bisa bacakan? Ya, bisa. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. 300 2. Nah, ini bisa dibaca. Oh ya, Kurang besar Bismillahirrahmanirrahim. kah? Sudah cukup. Cukup ya. Dari Amr bin Waib, dari ayahnya, dari neneknya radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahlah anak-anakmu untuk menjalankan sholat di waktu mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jikalau melalaikan sholat di waktu mereka berumur 10 tahun. Juga pisahkanlah antara mereka itu dalam masing-masing tempat tidurnya." Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang Hasan. Monggo paham Bu In. Ya, seumur 10 tahun harus pisah kamar ya Ustazah. Nah, iya. Jangan campur ya 7 tahun. Ini dipukul gimana ya Ustazah? Jangan sampai menyakiti. Yang penting dia nurut. Masalahnya kan kalau dia masih kecil, umur 7 tahun kita ajarin dia masih nurut loh. Usia-usia itu usia nurut-nurutnya. Maka kita terus dampingi untuk bacaan sholat itu pakai metode mendengar dan meniru. Nah, insya Allah itu bisa dia udah bisa berbicara di 7 tahun itu. Kemudian kita sampai terus diulang-ulang tiap malam kan dia tidur dengan kita. Maka sebelum sholat sebelum tidur menjelang tidur kita sambil menyampaikan itu untuk murojaah terus tiap malam. Allahu Akbar kabira walhamdulillah, dia nanti sampai hafal iftitahnya, kemudian insya Allah nanti kelanjutan sampai atahiyat terakhir sampai assalamualaikum. Nah, kalau sudah dia hafal dalam bacaan itu, maka kita bimbing untuk mempraktekannya. Ya tentu penekanannya memang kepada si kepala rumah tangga, kepada bapaknya. Tapi kita pun kena kewajiban muruk, perintahlah gitu kan. Di sini perintahnya kepada bapak dan ibu.
Walaupun di sini perintahnya kepada laki-laki, tapi di sini muru itu untuk semua yang ada di keluarga itu, anak-anak kalian, untuk melaksanakan sholat. Nanti kalau udah 10 tahun, insya Allah kan dia sudah kita ajarin doa sholatnya udah lancar, kemudian cara gerakannya pun kita perhatikan, dan kita perhatikan juga ketika waktu-waktu sholat harus kita ingatkan. Insya Allah kalau dia 10 tahun tidak mau, kita beraksi sedikit tapi tidak menyakitkan gitu. Jadi memukul untuk mendidik. Kemudian dipisah dari tempat tidur. Jangan sampai usia 10 tahun itu masih tidur sama ayah ibunya. Masalahnya mohon maaf, udah paham dia apa yang dilakukan oleh ayah ibu. Kalau sudah 10 tahun itu menjelang ke situ, jadi tergambar lah. Walaupun belum pubertet tapi tergambar gitu, khawatir. Iya, monggo. Dewasa ya udah. Umur 10 patokannya itu ya Ustazah ya, umur 10 ya. Ya, 10 tahun. Jadi Islam itu jauh hari ya, menjaga ya. Ya. Menjaga pandangan, menjaga perasaan, tapi sekarang ini mohon maaf, semua itu ada di setan gepeng yang ada di tangannya itu. Kan Ya, anak itu sebentar itu kan, ya. tidak selektif kan, bahkan jadi penasaran gitu. Dan sekarang ini walaupun baca Quran pun muncul yang aneh-aneh untuk iklan itu, Masya Allah gitu kan. Maka di dalam hadis yang lain diterangkan, barang siapa yang mengadakan tipu daya untuk menjauhkan orang itu terhadap ajaran Islam, maka dia akan masuk neraka. Sampai seperti itu diancam oleh Allah. Jadi nggak mungkin orang yang benci ke Islam itu sekarang ini nggak mungkin langsung secara menghalang-halangi, yang sholat kamu nggak boleh ke masjid, dihalangi di tengah. Kemudian ada orang yang ngaji pun dilarang. Tidak seperti itu. Tapi mental itu sudah didahului oleh mereka. Jadi dinabobokkan dengan hal-hal yang ya entah video yang berkaitan dengan apa. Walaupun tidak sesuatu yang senonoh pun mungkin begitu melihat ada kucing, kok lucu banget. Akhirnya ditonton seterusnya. Ada anjing kecil pun itu, Masya Allah. Kurang-kurangnya itulah yang membelokkan semua orang, ya termasuk orang Islam itu akhirnya waktunya habis tersita oleh nonton-nonton itu. Seperti itulah realitas. Orang tua sekarang lebih susah ya Ustazah. Ya, betul. Makanya kita punya doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan anak-anak kita dan tetap dimotivasi untuk menuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu pun nanti penekanannya kepada keluarga kita harus paham apa yang dibaca. Insya Allah. Monggo, Bu Susi lanjut kalau bunda-bunda tidak ada pertanyaan. Lanjut. Ustazah, ya, ini kan ada apa namanya, salah satu ada teman ya, itu mungkin suaminya cemburu atau apa, kemudian tidak boleh atau melarang untuk mengikuti pengajian apa gitu. Itu bagaimana Ustazah? Kan menutup hidayah atau Seorang memang kewajiban untuk mendidik istri itu kan tadi juga perintahnya ku angkusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti si suami itu harus betul-betul dia itu paham agama dan mendidik istrinya untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau umpamanya si suami itu tidak sempat untuk mendidik seperti itu, karena kan pelajaran agama itu tidak satu arah aja, berbagai aspek dipelajari, maka si suami harus mengizinkan. Akan tetapi kalau itu terjadi, kemungkinan kan mungkin si istrinya itu mencurigakan gitu. Entah dilihat mungkin dari HP atau dilihat dari gerak-gerik. Ya lebih baik ditahan, betul. Saya setuju ditahan, nggak boleh ikut kajian karena
nggak mungkin suami yang soleh itu melarang gitu kalau dia tidak melakukan suatu aksi gitu yang mencurigakan gitu. Hmm. Ya insya Allah seperti itu. Walau alam Bu Susi. Jadi hak suami ya untuk melakukan itu boleh. Maksudnya itu kalau seandainya suami merasa tidak enak ya. Iya, dan mungkin itu kan tidak enaknya kan si suami itu begitu menjemputnya gitu. Oh begitu ya Hmm. dia, ya. Nggak langsung Hmm. pulang, malah nge-mall dulu sama kawan-kawannya, malah ini dan itu Iya, gitu. Ada kan seperti iya. itu banyak suami yang Ada, seperti iya, iya. itu. Kemudian kok di rumah pun dia hasil ngajinya itu kok malah bukan menenteramkan keluarga, malah jadi seneng HP-an dengan grupnya, walau alam itu. Ya pastilah ada sesuatu. Nggak mungkin suami yang soleh itu Iya. untuk melarang istrinya untuk tidak mengaji. Pasti. Ya. Nah, itu dokter dia ada lagi loh. Iya. Maaf, Iya, maaf. nah itu alhamdulillah. Iya, kenapa mencelat? Listrik mati. Listrik mati. Oke. Anu, kos. Nggak bisa Matilah. Terus setting. ya. Bentar. Di tempat saya hujan besar ini. Wes. Iya. Iya, di sini panas. Sudah. Iya, Sudah. iya. Belum. Iya, belum ini. Belum bisa nih aku. Sudah kok di sini. Oh iya, iya. Aduh. Oke. Iya. Iya. Oke, waduh. Langsung. Nah, ya, alhamdulillah. Hei, hai, kenapa kamu tidak mau? Eits, alah, nge-lag pisan. Iya. Tadi sampai 301. Ya, sebentar. Kan sudah 302-nya sudah kan Bu Susi barusan. Oh iya. Barusan dibaca. Ya. Ya Allah, tunggu. Masih nge-lag. Oh, oke. Buka. Oh, iya. Hmm. Nih. Oke, 302 sekarang. Hai. Nah, 303. ya. Pengembala di rumah suaminya. Iya. Oke, sekarang 302. 303 dong. Barusan 303. banyak sudah. Oh Oke, iya. siap. 303. Siapa, Sus? Ada Uria bisa kah? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Suraya, yaitu Sabra bin Ma'bad al-Juhari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah anak-anak itu akan bersembahyang ketika berusia 7 tahun dan bukulah ia jikalau melalaikan sholat ketika berumur 10 tahun. Sama Ini tasnya. menekankan yang di atas. Nah, sama dengan di atas. Cuma perintahnya di atas itu muru, perintahlah. Kalau sekarang ini alimu, ajarkanlah. Jadi ajarkanlah dia di usia 7 tahun sudah diajari sholat, dan kalau usia 10 tahun dia harus sholat, dan kalau lalai bisa dipukul. Dan pukulan yang mendidik, tidak menyakitkan, Ya. tidak melukai. Ya, mungkin ini pukulannya juga dengan pengertian, sudah diperintah ini orang tua ini sebetulnya sayang mukul ini karena kan tidak saat ini ya seperti itu, sehingga memudahkan anak memahami kenapa dia dipukul. Ya, sudah ya, lanjut bab baru dok. Ya. Lanjut, Mbak Uria. Hak tetangga dan berwasiat dengannya. Allah Ta'ala berfirman,
dan sembahlah Allah, serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman seperjalanan, sepekerjaan, sesekolah, dan lain-lain, orang yang dalam perjalanan dan lalu kehabisan bekal, bahasa yang menjadi milik tangan kananmu. Ini bahwa kita mesti berbuat baik kepada orang yang di sekitar kita, khususnya kepada orang tua kita. Intinya seperti itu. Betulkah Ustazah? Ya, Allah memerintahkan wa'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan mempersekutukan. Ini adalah tauhid yang betul-betul harus dicamkan oleh semua orang-orang yang beriman. Dan uraian daripada batasan syirik itu di mana gitu kan, itu ada pelajarannya tersendiri gitu. Jadi jangan sampai dia itu melanggar syirik rububiyah, terutama yang orang-orang Islam itu sering terkecoh di dalam syirik rububiyah. Padahal justru dengan melakukan syirik rububiyah itu dia bisa lepas dari keislamannya. Kemudian setelah dia menyembah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, wabil walidaini ihsana. Level kedua setelah perintah menyembah Allah, maka berbakti kepada orang tua. Setelah itu kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada miskin. Kita harus memiliki akhlak bagaimana cara kita menyikapi yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka semuanya kita harus menebar kemaslahatan yang tentu caranya kita bagaimana, semuanya ada di dalam aturan Islam. Hak muslim kepada muslim kan itu diantaranya. Kemudian ketika kita mau bersedekah, hendaklah kita mengeluarkan sedekah itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian di dalam masalah bertetangga, kita jangan sampai menyakiti hati tetangga. Jangan sampai kita memulai permusuhan dengan tetangga. Seandainya ada sedikit komplain dengan tetangga, mungkin kita harus lebih banyak memaafkan, gitu kan. Kalau umpamanya kita yang tadinya akrab, tapi ternyata ada masalah, ya tetap kita harus saling memaafkan, tapi dari situ kita bisa jaga jarak. Saking nanti di hadapan Allah itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Ya, monggo. Sudah, tetangga yang dekat itu kan ada batasannya, 40 rumah kanan kiri muka belakang kita. Betul, dalam hadis. Hah? Iya, dalam hadis seperti itu. Iya, kalau tetangga yang jauh? Ya, di atas itu. Sampai? Tapi mohon maaf, 40 kanan kiri, teman kita rumah kelima, rumah ketiga juga kadang-kadang nggak tahu namanya, Dok. Apalagi sekarang. Iya, termasuk saya sendiri di rumah hanya satu jalur ini, saya jarang ke pojok sana untuk hanya lewat itu kapan gitu. Sebulan sekali pun hanya jarang, kadang-kadang gitu kan. Nggak pernah gitu. Dan namanya juga nggak terlalu paham, apalagi ada bangunan baru di depannya itu, yang nggak paham sama sekali. Iya. Tapi baik gitu, ketika ketemu keluar itu baik, tapi namanya ya kita nggak tahu. Apalagi saya ini kan jarang, ya memang semuanya di sini nggak pernah tetangga, dan itu adalah mohon maaf di dalam di dalam hadis itu dikatakan bahwa seperti inilah dengan tetangga kita nggak kenal gitu, itu adalah tanda kiamat. Tapi masalahnya kan kita bukan nantang kiamat, kita baik ketika mereka keluar pas bentrok dengan kita gitu, ketemuan ya manggut, ya itu biasa tetap. Tapi memang seperti inilah. Iya. Lanjut.
Siapa Sus? Ada. Balik lagi dia. Oke. Dari Ibnu Umar dan Aisyah Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Keduanya Umar Lapisan. dan dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga. Sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga sebagai ahli waris, yakni dapat menjadi ahli waris dari tetangganya. Ini seolah-olah aja ya, tidak sesungguhnya. Menekankan saking harus baik dengan tetangga. Saking harus baik dengan tetangga, saking betul-betul kita sama tetangga itu harus saling memperhatikan gitu. Memperhatikan dalam artian ya tidak boleh bertengkar. Ya kalau kita ada rezeki mungkin bisa saling bagi-membagi gitu dengan tetangga. Sampai seperti itu kita disuruh baiknya dengan tetangga. Ya. Ya, Ustazah. Berikutnya. Nek balik Sinta. Izin Bu Susi ya. saya belum. Bu Anita belum tak? Belum. Astagfirullah. Ya monggo. Bu Atur nuwun. Anita ya. Ya. Assalamualaikum. Bismillah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Dzar, jikalau engkau memasak kuah maka perbanyaklah airnya dan saling berjanjilah dengan tetangga-tetanggamu untuk saling beri-memberikan." Riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim lainnya juga dari Abu Dzar dikatakan, kekasihku Shallallahu alaihi wasallam berwasiat padaku, jika engkau memasak kuah maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah keluarga dari tetangga-tetanggamu, lalu berilah mereka itu dengan baik-baik. Ya pokoknya harus berbuat baik ya, sampai berbagi makanan kayak gitu. Saling berbagi. Nah, mohon maaf, tetangga kita paham tentang hadis ini, kita paham tentang hadis ini. Semuanya melaksanakan hadis ini. Maka ketika kita masak, mereka dibagi. Karena mereka pun paham tentang hadis ini, mereka pun membagi. Akhirnya kan kita baik ya dengan tetangga ya. Insya Allah. Iya, enak gitu, rukun. Monggo lanjut, tinggal pelaksanaannya insya Allah. Iya. Tapi kadang-kadang gini loh, Tata. Tetangga kita nggak kenal ya. Tapi misalnya kayak gini sekarang lah, satu pengajian begini ya. Rumahnya lebih jauh sama tetangga kita, tapi karena hati kita lebih dekat sama teman-teman pengajian, ngasihnya yang ke teman-teman pengajian meskipun lebih jauh. Lah kayak gitu ya apa? Ada hadis. Barang siapa yang manusia itu, kalau bahasa kita apa ya, satu frekuensi ya. Ruh itu akan bersatu kalau dia sama di dalam kaidah, sama di dalam masalah kaidah. Tapi kalau itu tidak sama, maka ruh itu tidak akan bersatu. Itu dok. Makanya jangan kaget kalau kita umpamanya ada suatu kajian dan di situ satu akidah, satu kaidah, itu walaupun jauh kita terasa dekat gitu. Memang ada dalilnya. Ruh itu akan bersatu kalau dia itu sama. Tapi kalau dia tidak sama, akan saling menjauh. Itu kan. Berarti kalau kita lebih sering ngasih teman-teman yang ruhnya sama gitu ya, berarti enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Selama kita dengan tetangga tidak jelek gitu kan. Iya kan? Iya. Pokoknya intinya nggak jelek gitu ya. Tapi soal kasih mengasih lebih yang milih yang lebih dekat secara hati, secara ruh gitu, oke ya. Oh iya, betul. Ada hadis. Baik.
Siapa lanjutnya? Lanjutnya Dokter Sinta berarti ya. Yang 306 ini ya. Yes. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Beliau Shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah ya Rasulullah? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman akan kejahatannya, tipuannya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak akan aman akan kejahatannya, tipuannya. Paham, Dok. Bahwa ya enggak boleh jahat sama tetangga, enggak boleh menyakiti hati tetangga. Walaupun seperti katanya Dokter Dia tadi, mungkin kita tidak selalu memberikan kepada tetangga, tetapi yang penting tetangga kita nyaman dan aman berdekatan rumah dengan kita. Ya, betul. Soalnya kan suka ada gini, di suatu tempat, saya ini kalau ada orang itu rasanya resih gitu kan, nggak nyaman gitu dengan orang ini. Nah, gitu. Maka orang yang tadi tetangganya membuat tetangga lain tidak nyaman dengan perilakunya, tentunya dengan akhlaknya, orang tersebut tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita selalu menebar kedamaian ya untuk semuanya. Dan insya Allah kalau kita punya rezeki pun, di samping kita dengan yang satu ruh dengan kita, satu frekuensi dengan kita, tapi kita kan punya tetangga, insya Allah mungkin kita pun bisa membagi gitu kan. Insya Allah. Monggo, walau alam. Bagaimana? Iya. Cilik-ciliknya ada ya ternyata ya. Satu perlu kayak ada ya. Luar biasa nih. Ya, semoga barokah insya Allah. Iya. Saya cerita tentang tetangga ini, Ustazah. Sebelum saya pindah ke rumah saya ini, rumah saya dalam proses pembangunan. Tetangga saya persis sebelah saya itu selalu ribut dengan tukang yang membangun rumah saya. Selalu ribut. Saya belum sampai pindah, jadi masih dalam proses pembangunan. Pokoknya kayaknya tidak rela banget dan tidak suka lah kalau nanti akan dibangun rumah di situ. Sampai suatu saat sampai tetangga saya pernah juga sampai tukangnya itu juga jadi marah dan ini banget lah sama tetangga sebelah. Terus setelah saya pindah ke sini ya biasa aja, enggak apa-apa, aman-aman aja lah. Tapi suatu saat dia sakit stroke dan ya enggak bisa enggak, saya juga sebagai tetangga dan dia membutuhkan, ya saya berasa itu jalan terbaik dari Allah untuk saya mendekati dia. Jadi akhirnya jadi pasien saya yang rutin. Oh, alhamdulillah, tuh kan. Nah, terus beliau bagaimana sikapnya sekarang ke dokter? Wow, sangat hormat, sangat. Alhamdulillah. Yang Iya. dulu seperti mau tukang yang bangun rumah saya aja rasanya sampai mau nyiram dia saking jengkelnya. Karena sedikit bekerja apa diributin, diriwuin, dimarahin, diapain. Itu. Ya, atas izin Allah ya, atas izin Allah. Alhamdulillah. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata kita bisa bersatu hati dengan dia. Dan dia kepada kita pun tidak menjengkelkan lagi, insya Allah. Itulah dari Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Langsung dibalas seketika. Iya. Dan kemudian ada lagi tetangga saya satu, saya tidak pernah bertemu dia sama sekali. Tetapi alhamdulillah kita saling berkirim-kiriman, tapi belum pernah bertemu.
Tapi tetangga saya persis sebelah saya juga. Terus Tapi ya yang ngirim mungkin pembantunya tak dok? ya untuk ini pegawainya ya termasuk orang kayanya Ponorogo lah gitu ya. Jadi mungkin dia sibuk atau apa saya enggak tahu. Sama sekali tidak pernah bertemu. Tetapi setiap pulang umroh, pulang apalah kemana selalu ada hadiah atau apa yang dikirim ke saya. Nah, suatu saat istrinya opname di rumah sakit. Terus perawat bilang, dokter itu tetangganya ada yang dirawat di ruangan ini. Terus, oh iya toh, siapa ini? Oh iya itu tetangga saya. Sudah saya tak ke sana kenalan sekalian. Malah Jadi ketemu lagi malah sakit. bertemu di rumah sakit dan sekali itu saja waktu di rumah sakit itu aja saya parani, saya kenalan. Setelah itu selama berapa ya sudah berapa tahun jadi tetangga saya sampai sekarang pun kami tidak pernah bertemu lagi. Ya Allah. Dan itu tetangga satu tembok. Di samping persis ya atau belakang? Persis samping. Suara anak-anaknya nangis apa segala terdengar ke rumah dan anak-anaknya kadang diajak main pembantunya ke rumah saya sambil ditulang, lihat ikan apa segala. Tapi kami tidak pernah bertemu. Iya, tapi alhamdulillah selama itu baik ya memang seperti itulah. Ya itulah dikatakan tanda-tanda kiamat itu. Ya nggak apa-apa dok. Yang penting kan kita baik, alhamdulillah. Apalagi tadi sudah ada kirim-kiriman seperti itu. Jadi begitu ketemu dan tahu seperti itu, alhamdulillah. Nanti pasti menyapa. Insya Allah. Lanjut, dokter dia, monggo Bu Susi. Siapa? Siapa lagi berarti dokter Ana ya? Itu tak ya. 308 dari Abu Hurairah radhiyallahu ulah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah Ini 307 dulu dok. lah ini screennya. Lah, dah. Oke, bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu pula katanya Rasulullah SAW bersabda, hai wanita-wanita muslimat, janganlah seseorang tetangga itu menghinakan kepada tetangga yang lain, sekalipun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing, muttafaq alaih. Jadi apapun itu harus saling menghormati. Ini kita yang ditekankan ya dok? Iya, iya. Para ibu-ibu itu kadang-kadang kalau ada yang ngirimi apa gitu kok ini kok dikirim no kan gitu kadang-kadang gitu ya Us ya. Ya. Nah, berarti Barang kalau sepele. kalau sudah di sini berarti kita tidak akan aneh-aneh lagi ya. Ya, apapun diterima dengan senang hati dan bersyukur dikirimin gitu ya Us. Iya. Iya, alhamdulillah. Soalnya kan tidak semua orang paham tentang hadis ini. Jadi begitu ada yang tidak cocok kirimannya, yang gini aja kok dikirim ada. Nah, itu. Iya. Kadang-kadang kitanya mau ngirimin juga dikirim cuma saiti, cuma begini dikirim nih nanti dicela tuh enggak ya gitu ya. Kadang-kadang begitu juga punya pikiran. Ya, insya Allah kalau para muslimah paham tentang hadis ini, insya Allah jangan sampai. Jadi kan apalagi di dalam di dalam Muslim itu dikatakan begini, apapun yang kamu terima itu semuanya itu atas izin Allah kan, dan itu merupakan yang memberi itu pada hakikatnya Allah itu kalimatnya. Yang memberi itu pada hakikatnya Allah. Maka ketika kamu diberi sesuatu dengan tetangga walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsumu gitu kan, artinya tidak cocok dengan pemikiran kita, maka itu yang memberi hakikatnya Allah, maka kita hendaklah bersyukur. Itu dok, insya Allah. Ya, baik. Ya, kita cukupkan sampai sekian ya. Oh iya, mau kasih tahu 8 insya Allah nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi kajian kita ini dan semoga Allah memberikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum. Mohon pamit kepada semua. Terima kasih, Ustazah. Ya, makasih teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tutup langsung ya. Ya, makasih.